Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 164 dengan tema Tanda-Tanda. Firman Tuhan diambil dari Lukas 21 ayat 7-12 dengan nas ayat 8-11. Jawab Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Kalimat di atas adalah jawaban Tuhan Yesus akan pertanyaan murid-muridnya tentang kedatangannya yang kedua kali. Yesus tidak menjawab langsung kapan Yesus akan datang, tetapi ia menjawab dengan tanda-tanda yang akan terjadi ketika ia mau datang. Pertama, Tuhan Yesus mengatakan waspadalah. Mengapa harus waspada? Karena banyak orang akan datang memakai nama Tuhan Yesus dan mengaku dirinya Mesias. Siapa mereka? Bisa jadi dari orang Kristen sendiri, atau dari kelompok Yahudi, atau dari yang lainnya. Mesias palsu itu memakai firman Tuhan untuk supaya orang percaya kepadanya. Bahkan Mesias palsu bisa mengadakan tanda mujizat. Matius 24 ayat 24. Kedua, akan ada peperangan dan pemberontakan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ketiga, akan terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang dahsyat, bukan gempa bumi biasa. Di berbagai tempat ada penyakit sampar dan kelaparan. Juga terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Penyakit sampar sama dengan penyakit pes, dan gejalanya hampir sama dengan COVID, yaitu demam, batuk, pilek, dan lain-lain. Sekarang banyak orang bertanya, bagaimana menghadapi semua ini? Karena tanda-tanda itu sudah terlihat sekarang di dunia. Untuk penyesatan, sebaiknya kita sungguh-sungguh mengerti pengakuan iman kita. Pendeta Stephen Tong berkata, untuk mendiagnosa ajaran sesat harus ada pembandingnya, yaitu pengakuan iman kita. Pengakuan iman yang orang Injili pakai adalah pengakuan iman rasuli, yang percaya dan mengaku Allah Tritunggal dan lain sebagainya. Ada juga pengakuan iman lainnya yang penting percaya Allah Tritunggal dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, Lukas 21 ayat 36 mengingatkan kita untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga dalam prakteknya menghindari keinginan daging, duniawi, dan keegoisan. Kemampuan itu datang dari membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan setiap hari. Berdoa adalah tanda orang percaya bersandar terus kepada Tuhan Yesus. Ini harus dilakukan setiap hari, dalam bahasa Alkitab senantiasa. Saya percaya jika kita melakukannya, kita semua akan dilindungi dan luput dari semua itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan tanda-tanda kedatangan-Mu, dan saat ini sudah terlihat jelas di berbagai dunia. Tolong kami untuk berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, dan kami percaya Tuhan selalu melindungi kami. Dalam nama Yesus, amin.